Halo semua, Perkenalkan, kami dari kelompok. Problem Solver Squad. Jadi pada kali ini kami akan Di sini kami akan membahas tentang proposal soal bebas dengan mengajar ke sekolah. Dan kami akan mengajar ke sekolah dasar yaitu SD Negeri 174559 Sirai Turun. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Rela Dikita Mohon dengan NIM 43324 perkenalkan, nama saya Lukas Pandede dengan NIM 12S24015 dari Prodi S1 Sistem Informasi. dan saya adalah Tiu Juliani Sigarus dengan NIM 4232448. Saya dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Saya Cantika Merada Setina Baban dengan NIM 41404018 dari Prodi D4 TRPM. Perkenalkan, nama saya Yohana Kiswatapea dengan NIM 11S24056 dari Prodi Informatika. Saya Septa Muida Syahaan dengan NIM 21S24034 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai usulan soal kelima tentang ular sambar, di mana soalnya Santi si ular yang sedang berdansa. Tantangannya dengan memperhatikan pola gerakan si Santi, gambar yang mana yang cocok untuk gerakan kelima. Nah, di sini kita bisa melihat gerakan pertama, kepala yang menghadap ke atas dengan ekor yang lurus. Gerakan kedua, kepala yang menghadap ke atas dengan ekor yang bengkok. Gerakan ketiga, kepala yang menghadap ke kanan dengan ekor yang lurus. Dan gerakan keempat, kepala yang menghadap ke kanan dengan ekor yang bengkok. Nah, bisa kita simpulkan bahwa gambar yang cocok untuk gerakan yang kelima adalah ular atau Santi yang kepalanya menghadap ke bawah dengan ekor yang lurus. Nah, si Santi ular berdangsa ini memutar kepalanya searah jarum jam sebanyak 90 derajat, yang dimana polanya ini adalah ekornya lurus bengkok, dan pastinya di gerakan kelima ekor si Santi akan berbentuk lurus, dimana juga kepalanya akan memutar 90 derajat yaitu ke bawah. Nah, adapun alasan saya memilih soal ini adalah yang pertama, dapat mengasah kemampuan penalaran visualisasi dan mengenali pola berpikir logis, dan karena soal ini gambar-gambar yang menarik dan lucu dan gerakannya sederhana membuat soal ini menjadi terlihat lebih menyenangkan. Dan selanjutnya soal ini dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan kognitif dan visualisasi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, berikut saya akan menjelaskan soal yang berjudul beruang yang mana dengan kategori siaga untuk anak SD. Soalnya adalah, Rena boleh membawa beruang mainannya ke sekolah. Di antara 6 buah beruang berikut, Rena memilih sebuah beruang yang punya bintang di kakinya, memakai selendang di lehernya atau berpita, tetapi tidak memakai kacamata. Tantangan, beruang yang mana yang akan dibawakan Rena ke sekolah? Alasan saya memilih soal tersebut adalah karena daripada soal tersebut, kita dapat melatih kemampuan anak kecil anak SD tersebut, kemampuan visualisasinya, kemampuan analisanya, kemampuannya untuk membedakan suatu barang yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari setiap barang. Jadi, di sini diberikan pilihan jawaban yang A, memakai kacamata selendang dan bintang, yang B, hanya stiker bintang, yang C, pita, selendang dan bintang, yang D, selendang dan bintang. Jawaban yang tepat D. Kenapa? Karena jawaban yang pilihan D ini memenuhi syarat daripada yang diberikan oleh pada soal, yaitu memakai bintang di kakinya dan memakai selendang di lehernya. Alasan kenapa soal yang A dan C tidak dipilih karena soal yang A dan C memakai kacamata, yaitu yang pada soal Rena tidak akan membawa boneka, tidak akan membawa boneka yang memakai kacamata. Lalu yang B, kenapa dia tidak dipilih? Karena dia tidak memakai selendang ataupun berpita. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan soal selanjutnya, yaitu dengan soal kalender. Yang dimana soalnya itu adalah sehari sebelum 3 hari yang lalu itu adalah hari Minggu. Jadi tantangannya dalam soal ini, besok itu hari apa? Ada 4 pilihan, yakni hari Minggu, Rabu, Kamis, dan juga Senin. Dimana untuk jawabannya yang paling tepat pada soal ini, yaitu jawaban C. Dimana sehari sebelum 3 hari yang lalu itu adalah 4 hari yang lalu. Jadi saat ini adalah hari Sabtu atau sebelum hari Minggu. Jadi karena tadi dibilang di sini ada sehari sebelum 3 hari yang lalu adalah hari sebelum Minggu. Berarti hari ini itu adalah hari Sabtu karena sebelum hari Minggu itu adalah hari Sabtu. Itu berarti bahwa hari ini adalah hari Rabu. Karena karena sehari Sabtu, berarti hari ini itu ada hari Sabtu, berarti hari selanjutnya itu adalah hari Rabu. Dan yang ditanya itu adalah besok itu hari apa? Maka hari Rabu
besok itu hari Kamis gitu. Jadi jawabannya itu yang paling tepat adalah C, yaitu Kamis. Kemudian alasan saya memilih soal ini, yang pertama karena membutuhkan kemampuan logis yang memahami antara hari-hari. Kemudian masalah kemampuan dan menyelesaikan masalah bertahap, itu step by step, dan yang terakhir itu menarik untuk menguji pemahaman siswa dalam mengelola informasi berbasis waktu. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan soal bebas Indonesia tingkat siaga. Soalnya adalah, Rangoli adalah seni untuk membuat sebuah gambar dengan menggunakan potongan kertas warna-warni. Indo mempunyai potongan kertas sebagai berikut: 8 segitiga ungu, 4 persegi hijau, dan 6 segitiga hitam. Setiap jenis potongan kertas ukurannya sama. Indo ingin membuat Rangoli dengan menggunakan potongan-potongan kertas tersebut. Ia tidak perlu menggunakan semua potongan, dan hasilnya juga tidak perlu menutupi seluruh permukaan lantai. Tantangan dari soal berikut adalah, bentuk mana yang dapat dihasilkan dari potongan-potongan kertas tersebut? Jawaban yang benar adalah bentuk A. Cara untuk menentukan bentuknya adalah, kita hanya perlu mencari tahu bagaimana cara menyusun potongan kertas supaya bisa membentuk Rangoli A, B, atau C. Gambar berikut menunjukkan salah satu cara memotong Rangoli A sesuai dengan tipe potongan. Kertas Indo ada juga beberapa cara lain. Mengapa saya memilih soal berikut? Karena dalam soal ini kita bisa menemukan beberapa pilar computational thinking, yaitu decomposition, ya, di mana dia memecah masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil, seperti mengidentifikasi jumlah dan jenis potongan kertas, serta desain yang mungkin. Yang kedua, ada pattern recognition atau pengenalan pola. Mengenali pola dan cara menyusun potongan kertas agar sesuai dengan salah satu bentuk desain yang diberikan. Yang ketiga, ada abstraksi, di mana kita fokus hanya pada informasi penting, seperti jumlah potongan yang tersedia dan kebutuhan desain, sementara mengabaikan elemen yang tidak relevan, seperti warna kertas. Yang keempat, ada algoritma desain atau perancangan desain, di mana kita menentukan langkah-langkah sistematis untuk menyusun potongan kertas agar dapat membentuk desain yang valid. Sekian video saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Tiur Julianis Doros dengan NIM 4232448. Saya dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan soal yang akan saya bawakan dan saya ajarkan pada proyek PSDW nanti. Di sini kami akan kunjungan mengajar ke sekolah SD dan saya memilih soal kategori soalnya siaga. Referensi soalnya dari Bebas Indonesia tahun 2020, buku Bebas Indonesia 2020 untuk SD. Di mana topik soal yang saya pilih adalah robot pembersih sampah. Dan keterangan, setelah acara pentas musik, banyak sampah di lapangan. Robot pembersih mengambil sampah yang ditinggalkan penonton seperti gambar di bawah ini. Yang dimana pada gambar ini robot pembersih akan bergerak mengambil sampah paling dekat. Kemudian ia bergerak dan mengambil sampah paling dekat berikutnya. Robot mengulang langkah sampai semua sampah dipupuknya. Tantangan soalnya yaitu, benda apa yang dipupuk paling akhir oleh robot? Akan muncul gambar seperti ini, A, B, C, D. Jawaban yang tepat yang saya pilih adalah B. Ini menurut informatika. Gambar menunjukkan rute yang diambil robot sesuai dengan instruksi. Dimulai dengan mengambil. Karena itu adalah sampah terdekat. Kemudian mengambil gambar ini karena paling dekat dari posisi terakhir dan seterusnya mengikuti rute yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Sampai yang diambil terakhir adalah cakar kertas dan gambar akhirnya akan seperti ini. Selanjutnya, pilar computational thinking yang ditemukan pada soal yang pertama, decomposition atau dekomposisi. Di mana masalah utama pada soal ini, robot mengambil sampah satu persatu berdasarkan jarak terdekat hingga semuanya diambil. Untuk menyelesaikan ini, kita pecah menjadi langkah-langkah berikut. Terdapat melihatnya di slide. Kedua, pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Pola yang bisa dikenali dalam kasus ini ada 3, dapat dilihat dari slide. 3, abstraction, yaitu abstraksi. Untuk mempermudah penyelesaian masalah, kita hanya perlu fokus pada ketiga-tiganya ini. Kita dapat melihatnya selain. Yang keempat, algorithmic thinking, yaitu berpikir algoritmik. Langkah-langkah sistematik untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama yaitu input data. Kita akan menentukan posisi alur robot dan posisi setiap sampah. Misalnya posisi robot 0, 0. Sampah A 13, B 42, C 25, D 61. Di sini kita akan membuat daftar untuk mencatat sampah yang belum diambil. Yang terakhir adalah outputnya. Di output ini kita akan mencatat urutan sampah yang diambil. Sampah yang terakhir dalam daftar adalah sampah yang paling akhir diambil. Alasan saya memilih soal ini adalah karena saya berpikir bahwa soal ini dapat dengan mudah dipahami oleh anak SD dengan melihat gambar, dan dari gambar tersebut mereka akan berpikir logikanya dan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tantangan yang ada pada soal ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Lela Regina Morbo, saya dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 433240029. Di sini saya akan membahas soal
khusus untuk SD. Berang-berang menanam bunga dalam 3 barisan, di setiap barisan ada 4 bunga. Bunda Berang-berang ingin agar bunga putih lebih dekat ke pagar daripada bunga biru. Tantangannya baris mana yang memenuhi keinginan Bunda Berang-berang? Di sini kita dapat melihat barisan pertama bunga putih lebih dekat ke pagar daripada bunga biru. Barisan kedua itu bunga biru lebih dekat ke pagar daripada bunga putih. Barisan yang ketiga itu bunga putih lebih dekat ke pagar daripada bunga biru. Kita dapat melihat keinginan Bunda Berang-berang itu barisan satu dan barisan tiga, yang dimana bunga putih lebih dekat ke pagar daripada bunga biru, dan barisan ketiga itu bunga putih lebih dekat ke pagar daripada bunga putih, sedangkan barisan kedua itu bunga biru lebih dekat daripada bunga putih. Di sini kita diminta untuk mengidentifikasi barisan di mana bunga putih lebih dekat ke pagar daripada bunga biru. Dari analisis kita menemukan bahwa hanya barisan 1 dan barisan 3 yang memenuhi kondisi tersebut. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah C, barisan 1 dan 3. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septa Widya Syahaan dengan NIM 21S24034 dari program studi S1 Manajemen Rekayasa. Di sini saya akan membahas soal Bebras Indonesia tahun 2019 untuk SD dengan kategori soal siaga. Soal, kertas seni warna-warni. Kamu dapat menggambar sebuah gambar yang indah dengan menggoreskan benda tajam di atas kertas seni. Yang pertama, mula-mula kertas seni tampak berwarna hitam. Yang kedua, di balik warna hitam ada 4 warna seperti ini. Yang ketiga, jika digores dengan benda tajam, warna akan tampak. Tantangannya yaitu gambar mana yang akan menunjukkan 3 warna saja. Berikut adalah pilihan jawabannya. Ulasan jawaban. Jawaban yang tepat adalah C, dikarenakan di 4 kolom ini terdapat 3 benda, yaitu matahari dan awan yang terbagi 2 dengan warna merah, kuning, dan hijau. Penjelasan. Untuk mengetahui jumlah warna yang muncul di kertas dengan cara menggores, kita harus memikirkan dengan hati-hati di bagian mana dari belakang kertas hitam warna yang sebenarnya berada. Ketika kita bekerja dengan perangkat lunak komputer untuk melukis gambar, kita sering harus berurusan dengan lapisan yang terlihat seperti lembaran kertas dalam tumpukan. Gambar-gambar di setiap lapisan dapat bercampur satu sama lain. Program Paint memiliki lebih banyak kemungkinan. Mereka memungkinkan Anda untuk mengubah urutan lapisan, dan mereka juga memungkinkan Anda untuk mengambil bagian dari lapisan itu. Ini disebut transparansi. Jika kita melihat situs web manapun, kita akan melihat banyak hal di atas yang lain. Gambar latar belakang, warna, teks, dan lain-lain. Untuk menampilkannya dengan benar, komputer harus mengetahui urutan barang yang diletak di atas barang lainnya. Komputer menyebutnya J-index, angka yang menyatakan berapa banyak lapisan. Pilar computational thinking yang ditemukan pada soal yaitu yang pertama decomposition, memecah proses seni menjadi langkah kecil seperti memilih warna, memotong, dan menyusun pola. Yang kedua yaitu pattern recognition, yaitu mengenali pola berulang dalam penggunaan warna atau bentuk. Dan yang ketiga abstraction, fokus pada elemen penting seperti kombinasi, warna, dan komposisi. Dan yang terakhir yaitu algoritma design, menyusun urutan tindakan untuk membuat karya seni sesuai arahan soal. Alasan saya memilih soal ini karena yang pertama itu dapat mengasah kemampuan berpikir komputasional, yang kedua menyenangkan dan menantang, ketiga tidak membutuhkan pengetahuan matematika yang mendalam, yang keempat yaitu membangun karakter dan kepercayaan diri, yang kelima mudah diakses dan fleksibel, yang keenam menanamkan minat pada teknologi dan informatika, dan yang terakhir yaitu mendukung kurikulum pendidikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septa Widya Syahaan dengan NIM 21S24034 dari program studi S1 Manajemen Rekayasa. Di sini saya akan membahas soal Bebras Indonesia tahun 2019 untuk SD dengan kategori soal siaga. Soal, kertas seni warna-warni. Kamu dapat menggambar sebuah gambar yang indah dengan menggoreskan benda tajam di atas kertas seni. Yang pertama, mula-mula kertas seni tampak berwarna hitam. Yang kedua, di balik warna hitam ada 4 warna seperti ini. Yang ketiga, jika digores dengan benda tajam, warna akan tampak. Tantangannya yaitu gambar mana yang akan menunjukkan 3 warna saja. Berikut adalah pilihan jawabannya. Ulasan jawaban. Jawaban yang tepat adalah C, dikarenakan di 4 kolom ini terdapat 3 benda, yaitu matahari dan awan yang terbagi 2 dengan warna merah, kuning, dan hijau. Penjelasan.
Untuk mengetahui jumlah warna yang muncul di kertas dengan cara menggores, kita harus memikirkan dengan hati-hati di bagian mana dari belakang kertas hitam warna yang sebenarnya berada. Ketika kita bekerja dengan perangkat lunak komputer untuk melukis gambar, kita sering harus berurusan dengan lapisan yang terlihat seperti lembaran kertas dalam tumpukan. Gambar-gambar di setiap lapisan dapat bercampur satu sama lain. Program Paint memiliki lebih banyak kemungkinan. Mereka memungkinkan Anda untuk mengubah urutan lapisan, dan mereka juga memungkinkan Anda untuk mengambil bagian dari lapisan itu. Ini disebut transparansi. Jika kita melihat situs web manapun, kita akan melihat banyak hal di atas yang lain. Gambar latar belakang, warna, teks, dan lain-lain. Untuk menampilkannya dengan benar, komputer harus mengetahui urutan barang yang diletak di atas barang lainnya. Komputer menyebutnya J-index, angka yang menyatakan berapa banyak lapisan. Pilar computational thinking yang ditemukan pada soal yaitu yang pertama decomposition, memecah proses seni menjadi langkah kecil seperti memilih warna, memotong, dan menyusun pola. Yang kedua yaitu pattern recognition, yaitu mengenali pola berulang dalam penggunaan warna atau bentuk. Dan yang ketiga abstraction, fokus pada elemen penting seperti kombinasi, warna, dan komposisi. Dan yang terakhir yaitu algoritma design, menyusun urutan tindakan untuk membuat karya seni sesuai arahan soal. Alasan saya memilih soal ini karena yang pertama itu dapat mengasah kemampuan berpikir komputasional, yang kedua menyenangkan dan menantang, ketiga tidak membutuhkan pengetahuan matematika yang mendalam, yang keempat yaitu membangun karakter dan kepercayaan diri, yang kelima mudah diakses dan fleksibel, yang keenam menanamkan minat pada teknologi dan informatika, dan yang terakhir yaitu mendukung kurikulum pendidikan. Sekian dan terima kasih.